kata pencobaan yang ada di Alkitab kita itu bahasa aslinya adalah ujian sebenarnya, trials bahasa Inggrisnya, bukan pencobaan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membeli Alkitab TB2 itu banyak sekali kata-katanya sudah diganti. Ya, ada terjemahan baru dari lembaga Alkitab. Karena di tahun 70-an waktu ini diterbitkan banyak kosakata Indonesia yang belum banyak gitu ya pada saat itu. Kita mau bicara tentang terobosan, dan biasanya kalau kita berdoa tentang terobosan itu kita salah mengerti, karena kita pikir kalau terobosan itu berarti kita dibawa sama Tuhan ke jalan pintas, kita nggak berhadapan sama masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengalami terobosan, kita berpikir bahwa masalahnya dihilangin sama Tuhan. Nggak gitu, yang namanya juga terobosan, berarti kita menerobos masalah. Dan seringkali menerobos masalah tuh nggak enak. Bayangin kita menerobos badai, kan wah nggak enak banget lah ya. Saya nggak pernah lupa ada di sebuah penerbangan dengan anak saya waktu itu, udah lama sih ya, udah mungkin sekitar 10 tahun lalu, sama anak saya Raina ini sekarang dia baru lulus dari sekolah yang sama dengan anaknya, sekolahnya Bu Eli, baru lulus kemarin Desember. Waktu dia masih lebih kecil lah ya, 10 tahun lalu kira-kira, kami ada di sebuah penerbangan karena istri saya dan anak saya yang kedua sudah ada di tempat tujuan. Perjalanan yang cukup jauh. Tiba-tiba di atas ketinggian yang sangat tinggi, sekitar 12.000 kilo lah di atas, itu kan sekitar 36.000 feet gitu ya pesawat, udah dalam cruising altitude, itu kalau istilah penerbangannya udah terbang tenang gitu ya. Biasanya kalau di situ tuh pilot-pilot udah lepas tangan, mereka udah autopilot gitu ya. Tiba-tiba terjadi turbulensi yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan kami karena duduk di belakang, kami berasa juga gitu, berasanya makin kenceng gitu ya. Dan saya nggak pernah lupa dia pegangin tangan saya gitu, dia pegangin tangan saya sampai, biasanya dia udah nggak apa-apa lah, kan saya sering terbang sama dia biasanya oke lah. Tapi ini karena memang saking kencengnya, dan dia sampai pelukan sama saya, dibilang, "Dad, what's going on, apa yang terjadi?" gitu. Saya sempat buka jendela malam-malam dan saya lihat memang sayapnya udah begini-begini. Saya ngerti dunia aviasi, saya sangat paham dunia aviasi, saya punya teman pilot banyak, jadi saya paham lah pesawat zaman modern tidak pernah jatuh gara-gara turbulensi, nggak pernah, karena memang pesawat sudah didesain untuk tahan sama turbulensi. Jadi, tapi ya kita pasti serem lah ya di dalam ya. Kalau goyang-goyang dikit aja kita udah gimana-gimana gitu ya. Saya pernah dipegang sama tangan penumpang sebelah loh. Jadi dia salah pegang kursi, kan saya lagi, tangan saya di situ juga, dia pegang tangan saya terus nggak lepas-lepas gitu, terus diremes kan, sakit banget, aduh sakit, terus dia bilang sorry pak, tapi sorrynya tetap pegang gitu loh, dia nggak lepas karena saking ketakutan. Orang kalau ketakutan lucu sih memang ya. Nah, lagi dalam kondisi seperti begitu, saya nggak pernah lupa, di tengah-tengah itu ada seorang bapak juga yang tegang juga, pastinya semua tegang lah ya. Di samping kanan kiri itu ada dua anak kecil yang terbang sama dia, anaknya dia lah ya. Dua-duanya itu nggak ngerti, mungkin karena itu sesuatu yang mungkin mencekam, bahaya gitu ya. Jadi dua-duanya tuh gini-gini, dianggap kayak ayunan, tau nggak? Jadi mereka dua-duanya gini, goyang-goyang gitu sama bapaknya udah tegang gitu kan. Terus akhirnya berhenti, turbulensi berhenti, kita tenang dong, saya tenang, aduh puji Tuhan, tenang gitu ya. Dua-dua tuh anak tiba-tiba ngomong gini, ya kenapa stop? Lah gimana kenapa stop? Ya stop lah. Jadi di situ saya akhirnya mikir dan saya tersenyum sendiri gitu loh. Saya merenung ngeliatin mereka berdua, lucu tuh, dua anak lucu banget. Saya nggak pernah lupa mukanya, bulat-bulat gitu loh, masih kecil-kecil gitu ya. Saya sampai dalam hati gini, iya ya Tuhan, semua di dalam pikiran kita gitu loh. Bagi mereka tuh ayunan, karena mereka apalagi mereka terbang sama bapaknya, mereka pegangannya sama bapaknya. Jadi kalau lagi menerobos badai dan lain sebagainya, tenang aja. Kita menerobos bersama-sama Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Memang serem sih, memang kadang-kadang yang kita lihat tuh memang betul-betul nggak enak, karena kita sejak kita lahir sampai kita nanti menutupkan mata, kita nggak pernah lihat Tuhan secara fisik toh. Yang kita lihat kan penyakit, yang kita lihat masalah, itu yang kita lihat di depan mata kita. Nah, kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang pengertian tentang terobosan, breakthrough, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, dan Tuhan selalu setia dan selalu menyiapkan perkara indah. Tinggal tunggu nih kita belajar firman atau tidak gitu loh. Kalau kita makin belajar firman, makin merdeka kitanya gitu loh. Dan saya mempunyai 3, kalau suka baca renungan harian, saya tulis di hari ini ya, saya tulis renungan harian tiap hari. Saya percaya kalau orang itu membaca Alkitab dengan benar, dia akan tahu benar yang mana, salah yang mana. Lama-lama dia tahu kok, oh ini benar nih salah gitu, karena dia dapat petunjuk yang benar gitu ya. Terus yang kedua, ketika dia membaca firman dengan benar itu, dia sanggup mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Kalau masih bingung, ini gimana sih cara aplikasinya gitu ya, ya berarti kita nggak baca dengan benar gitu loh. Jadi kita baca dan kita ngerti, oh ya ini harus diaplikasikan dalam hidup saya ini gitu loh. Dan yang ketiga yang paling luar biasa adalah, kita harus ketika mengerti firman, kita harus bisa bagiin sama orang lain. Itu baru benar-benar kita mengerti Alkitab gitu loh. Dan ngerti Alkitab nggak usah sekolah Alkitab kok.
Kita bisa mengerti Alkitab dengan kita membaca sendiri, kita merenungkan sendiri, minta Roh Kudus untuk membuka kepada kita. Dan juga sekarang sudah banyak sekali referensi-referensi di dalam sosial media. Mau nonton khotbah lah, mau baca renungan dan lain sebagainya. Ya, kalau mau baca renungan saya di YouTube saya, dibuka di kolom community, di situ ada renungan harian saya tulis setiap jam 6 pagi pasti nongol di situ. Udah sekarang sudah 1000 lebih. Kalau mau dibaca terus sampai ke bawah ya ada semua. Mau diambil di share silahkan. Kalau mau di share ada di FB page, Facebook page, itu tinggal di copy paste share silahkan. Mau diambil untuk bahan renungan, untuk bahan pembelajaran silahkan. Itu memang saya buat untuk jemaat gitu loh ya. Nah, kita mau baca ya 2 Samuel 5 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 dan 19. Coba kita lihat satu-satu ya. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, orang Kristen, kita, orang pilihan Tuhan, kita anak Tuhan, udah pasti menjadi sasaran iblis, udah pastilah. Udah pasti, setiap hari ada 4 hal yang dia lakukan, dan dia tidak pernah ada tanggal merah. Dia akan lakukan apa? Dia akan mematahkan semangat, dia akan mencobai, dia akan menuduh, dia akan membohongi kita. Saya ulang ya, dia akan mematahkan semangat, dia akan berusaha setiap hari nih ya, bukan sekedar mematahkan semangat aja, dia berusaha mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Kemudian dia tuduh kita. Bayangin coba, udah itu dituduh kitanya. Plus abis dituduh kita dibohongin terus sama dia. Itu tiap hari loh, dan tidak ada tanggal merah dia. Dia aktif tiap hari. Itu sebabnya, tapi hanya itu yang dia bisa lakukan. Hanya dia, makanya dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum kan, mencari mangsa yang dapat ditelan sama kebohongan, maksudnya itu. Berarti kan ada orang-orang yang nggak dapat ditelan sama kebohongan. Siapa? PD Victory pastinya ya. Nggak bisa ditelan sama kebohongan iblis karena ngerti firman gitu loh. Jadi jangan mau ditelan sama dia ya. Udah pasti kita akan diserang sama dia ya. Terus perhatikan ini, Daud ketika dikepung ya. Kenapa dikepung? Nanti ayat 18 kita lihat. Dia pergi ke kubu pertahanan. Dia tahu kemana dia harus pergi gitu loh. Setiap kali kita bergumul, ada masalah, kita harus tahu kemana kita pergi. Kubu pertahanan kita tuh siapa gitu loh. Jangan pakai hikmat manusia, jangan pakai hal-hal yang lain, nggak akan bisa bantu kita. Kita harus mengerti kubu pertahanan saya itu siapa gitu. Ya, baru di situ kita dapat hikmat. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ini kepungan udah. Kita juga kalau ngalamin masalah begitu, dikepung udah, seolah-olah kayak dikepung, nggak ada habisnya gitu. Memang begitu. Dia akan membohongi kita, menuduh kita, dan seterusnya. Ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, karena ada di dalam kubu pertahanan, dia tanya sama Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Maju kan berarti menerobos. Maju kan berarti menerobos. Terus kemudian, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Boleh nih aku nerobos, Tuhan? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah ini dia nih, di dalam sebuah sebuah jalan terobosan. Perhatikan ini baik-baik. Sebelum kita melihat masalah diubahkan Tuhan atau dibereskan sama Tuhan dan lain sebagainya, pastikan yang mengalami terobosan adalah diri kita sendiri. Pastikan itu terjadi. Makanya Daud pergi ke kubu pertahanan. Makanya Daud tanya sama Tuhan. Dia tanya, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku ini berubah. Kemudian ayatnya yang ke-20, 2 Samuel 5 ayat 20, terjadi hal yang luar biasa. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menampakkan tempat itu Baal Perasim. Artinya apa? Baal itu dewanya orang Filistin. Perasim artinya menerobos. Apapun yang menjadi dewa dalam kehidupan, apapun diterobos sama Tuhan, itu maksudnya. Ya, kemudian orang Filistin ayat 21 meninggalkan berhalanya di sana. Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Mengangkat itu bahasa aslinya adalah burn, bahasa Inggrisnya burn, atau dihancurkan, di bumi hanguskan, dibakar gitu sama mereka akhirnya. Ya, dihancurkan. Ya, nah, oke, nanti kita akan kembali lagi ke poin-poin itu. Sekarang lihat dulu Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini aneh ini ayat. Ini sering kita baca ya. Ini betul-betul aneh. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy bahasa Inggrisnya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Piye toh Tuhan?
Kok jatuh, kok disuruh bahagia gitu loh. Ya, ini artinya begini ya. Kata pencobaan yang ada di Alkitab kita itu bahasa aslinya adalah ujian sebenarnya, trials bahasa Inggrisnya, bukan pencobaan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membeli Alkitab TB2 itu banyak sekali kata-katanya sudah diganti. Ya, ada terjemahan baru dari lembaga Alkitab. Karena di tahun 70-an waktu ini diterbitkan banyak kosakata Indonesia yang belum banyak gitu ya pada saat itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian sebenarnya, ya, trials, ujian. Oke, kita bedah satu-satu. Apabila kamu jatuh itu bahasa aslinya adalah peripipto. Peripipto itu artinya adalah masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Wow. Masuk ke dalam lubang, bukan lubang yang akhir mencelakakan kita, bukan, ada cahayanya. Maksudnya apa? Ada Tuhan di situ. Jadi kamu anggap sebagai suatu kebahagiaan, sebagai suatu kesempatan yang luar biasa. Kalau kamu jatuh, masuk artinya ke dalam sebuah lubang yang kamu tadinya berpikir bahwa itu mencelakakan saya, tetapi di situ ada Tuhan. Sama seperti lembah kekelaman, ada Tuhan di situ. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, pencobaan itu trials atau ujian, itu bahasa aslinya adalah perasmos. Perasmos itu artinya adalah pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau kita rangkumkan begini, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan bagi kita. Kalau tiba-tiba kita masuk ke dalam lubang yang ada Tuhan di situ, dan lubangnya nggak enak, lubangnya sempit, jalannya nggak enak. Kenapa? Karena kita akan mengalami Tuhan, maksudnya gitu. Jadi kata pencobaan, kata trials, itu artinya kita akan ngalamin Tuhan. Makanya penulis ya, kitab Yakobus itu sendiri mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena ketika kita masuk ke dalam sebuah ujian, yang diubahkan kita dulu. Kita yang mau diubahin Tuhan, gitu loh. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kerang, kalau terima pasir, jadi apa pasirnya? Mutiara toh? Manusia kalau terima pasir, seringkali diganti sama manusia, jadi lumut, sama jadi lumpur akhirnya. Bahkan yang tadinya pasir, sesuatu gak enak terjadi sama hidup kita, kita ubah jadi kepahitan akhirnya. Kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal itu adalah suatu kesempatan. Makanya Paulus katakan begini, aku bermegah di depan kesengsaraan hidup, di depan pergumulan hidup, karena ini kesempatan bagi aku untuk belajar tekun. Kenapa aku bisa belajar tekun? Karena setelah itu ada dua buah yang lahir. Aku akan menjadi orang-orang yang tahan uji, karakterku tahan uji, dan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi fokusnya bukan masalahnya, fokusnya saya. Ini kesempatan saya berubah Tuhan. Ini kesempatan justru saya dulu yang ngalamin breakthrough. Saya dulu yang mengalami terobosan dalam hidup saya. Itu maksudnya. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau ada tiba-tiba masalah di depan kita, mulai latihan untuk tersenyum. Tuhan terima kasih. Pengalaman baru lagi nih sama Tuhan sebentar lagi. Pasti gitu. Wow, Tuhan, ini pengalaman apa lagi nih sama Tuhan sebentar lagi. Pasti gitu nanti. Karena itu artinya kita bilang, Tuhan aku mau ngalamin Tuhan, Tuhan aku mau tambah dekat sama Tuhan. Tuhan biarkan ada ujian, karena itu kesempatan kita ngalamin dia ya. Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Ini ayat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa? Orang nggak mau ngambil jalan yang kecil. Di Jakarta itu jalan, kita sebutnya jalan tikus, itu banyaknya minta ampun. Jadi kita kalau memang di beberapa area itu kalau tahu jalan tikus memang lebih cepat sebenarnya. Nah, seringkali di dalam jalan-jalan yang kecil itu kan ramenya luar biasa. Kita tahu lah Indonesia ya, tempatnya pasti rame dan luar biasa, membutuhkan kesabaran. Beda sama jalan tol. Jalan tol yang udah besar aja orang masih nggak sabar. Saya nggak tahu ya kalau di sini ya, kalau di Jakarta, di daerah Jakarta, tol di Jakarta kan banyaknya luar biasa. Itu selalu aja, udah lane-nya 5, tetap aja ada yang ngambil bahu jalan. Dan ada 2 mobil yang saya perhatikan yang selalu ngambil bahu jalan. Saya nggak mau sebut, nanti ada yang tersinggung lagi. Pokoknya ada 2 mobil SUV yang saya bilang gini sama istri saya. Pertama dia nggak percaya, saya bilang gini ya, kita pernah jalan ke Bandung, kamu hitungin nih sayang, berapa tuh 2 mobil merek mobil ini dua-duanya yang selalu ngambil bahu jalan, ngebut dan ngambil, kok arogan gitu seolah-olah. Sampai saya jadi nggak suka itu 2 mobil itu.
Terus dia mulai liatin, ih bener ya, sampai dia ngitungin loh, sampai ih bener loh kamu, dia bilang gitu. Dari sekian banyak 90% tuh 2 merek itu. Saya nggak mau sebut. Tanya aja sendiri sama Tuhan. Atau perhatiin di sini. Di sini mungkin nggak gitu kali ya. Kalau di daerah Jakarta begitu. Itu 2 mobil itu saya jadi dalam hati, ih. Jadi kalau ngeliatin tuh mobil kayaknya, sebel gitu. Nah, itu bayangin ya, jalan tol aja begitu, mobil nggak sabar. Apalagi di jalan sempit. Makanya yang Yesus ajarkan tuh luar biasa. Kehidupan itu justru ketika kita lihat itu sulit, justru di situ kita belajar pengalaman sama Tuhan. Di jalan yang sempit kita harus ngapain? Sabarlah. Gak bisa cepet-cepet. Bisa nabrak anak gitu loh. Bisa nabrak ayam kalau di Indonesia. Pelan-pelan gitu jalannya. Terus ngapain kalau di jalan sempit? Kita kalau di jalan sempit pasti hati-hati. Hati-hati kan, mobilnya keberet lah dan lain sebagainya. Dan pasti di jalan yang sempit nggak nyaman. Nggak nyaman. Kita dilatih kesabaran, kita dilatih untuk mengatasi ketidaknyamanan kita. Dan yang ketiga apa tau nggak? Kita biasanya lagi di jalan yang sempit, kita suka lihat ke jalan yang besar di sebelah sana dan kita iri hati. Yuh, cepet banget ya di sana nih, sementara kita lambat banget di sini. Makanya jarang orang yang mendapatinya, karena jarang orang yang mau masuk ke situ. Itu jalan kebenaran tuh dibilangnya gitu sama Tuhan, karena banyak orang mau enak-enaknya aja, diproses nggak mau. Makanya nggak pernah ngalamin terobosan dalam hidupnya. Makanya orang selalu berpikir gini, saya yang penting udahlah Tuhan, tenang aja lah, saya mau langsung sampai ke tujuan, saya nggak mau diproses, dan saya minta mujizat-mujizat aja sama Tuhan. Minta mujizat nggak salah, tetapi seringkali kita minta mujizat karena ulah kita sendiri. Itu yang nggak boleh. Nih ya, saya kasih tahu pengertiannya gini ya. Ini khotbah yang lain, tapi saya mau kasih aja previewnya begini. Mujizat di awal manusia diciptakan nggak pernah ada. Karena mujizat itu hal-hal yang supernatural terjadi di dunia yang natural. Waktu manusia ada di dalam hadirat Tuhan, nggak ada yang namanya mujizat, semua terjadi secara luar biasa, supernatural. Mujizat pertama kali diucapkan di Alkitab itu tentang tulah di Mesir. Kita membutuhkan mujizat kalau ada faktor eksternal, betul. Sakit membutuhkan mujizat. Bencana memerlukan mujizat, hal-hal yang kita tidak inginkan membutuhkan, betul. Tetapi seringkali orang Kristen mengeksploitasi Tuhan, hidupnya ngawur, ujung-ujungnya minta mujizat dong Tuhan gitu. Tolong dong Tuhan. Misalnya ngawur sama hal keuangan, pinjaman online dan lain sebagainya, terjepit hutang. Tuhan butuh mujizat Tuhan. Saya dikirimin message sama orang banyak banget, pinjam uang lah segala macam. Saya terjepit hutang Pak, saya pinjaman online dan lain sebagainya. Nanti ya kalau dikasih nih sama Tuhan keinginannya dan orang itu nggak diubahkan Tuhan, dia pinjam lagi nggak? Pinjam lagi. Berdoa lagi, Tuhan butuh mujizat. Nggak gitu. Makanya harusnya hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat itu artinya saya cakap mengelola hidup saya. Itu berkat. Makanya prinsip kita adalah saya harus hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat bukan berarti saya dapat materi, jabatan, status, keterangan, bukan. Itu sekunder. Berkat artinya saya cakap mengelola keuangan saya, cakap mengelola kesehatan saya, cakap mengelola hidup. Itu arti berkat. Jadi kalau bilang, jadi banyak banget ya, makanya kalau ada KKR, mujizat dan berkat ke semua, rame. KKR pertumbuhan rohani, sepi. Karena yang dikejar gitu-gituan terus. Sekali lagi ya, mujizat kesembuhan, mujizat kalau ada faktor eksternal, itu nggak masalah. Yang saya katakan adalah mujizat karena ulah kita sendiri. Kitanya nggak berubah-berubah gitu loh. Makanya Tuhan bilang, ayo masuk ke jalan yang sempit supaya kamu yang diubahkan Tuhan. Kamu belajar sabar, kamu belajar hati-hati, kan di jalan yang sempit soalnya. Kamu belajar untuk tidak banding-bandingin diri sama orang lain, gitu loh. Itu prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan dan luar biasa. Semua yang diajarkan tentang prinsip kerajaan, ujung-ujungnya cuma satu, mengubahkan hidup kita. Dan mengingatkan kita bahwa kita ini serupa dan segambar seperti dia. Cuman itu tujuannya dia. Jadi kalau kita baca pelan-pelan ya, kita menjadi orang-orang yang akhirnya bertumbuh secara luar biasa. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, ini waktu Thomas nggak percaya ya. Yesus katakan begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalau melihat ya pasti percaya toh. Terus dia katakan begini, berbahagialah mereka. Berbahagia itu artinya diberkati. Blessed are you, makarios bahasa aslinya. Diberkatilah kita semua yang ada di tempat ini, yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak lihat Tuhan secara fisik, namun kita percaya sama dia. Apa yang terjadi kalau kita lakukan ini nanti kita akan lihat ya. Saya nggak lihat Tuhan, tapi saya percaya, saya memegang firman Tuhan. Dan bayangin loh, Tuhan tahu loh hidup kita tuh sulit. Kenapa? Udah kita nggak lihat Tuhan, kita diminta untuk percaya sama suaranya Tuhan. Suaranya Tuhan pun nggak audible. Ayo,
Emang dia audible tiap hari ngomong, Bill, hari ini nanti kamu kesini ya Bill, nanti kamu gini. Enggak. Saya kan harus melatih pendengaran rohani saya. Dapat konfirmasi mungkin dari firman Tuhan, dari orang lain, dari sebuah insiden, sebuah event. Tuhan bisa berbicara dari apapun, tapi nggak audible. Sesekali ada orang kesaksian, dia bisa dengar suara Tuhan audible, tapi cuma sekali doang mungkin dalam hidupnya. Dan mungkin itu satu di antara 1 juta orang mungkin. Nggak audible. Itu sebabnya ikut Tuhan tuh nikmat dan luar biasa sebenarnya. Jadi ketika kita berjalan terus, oh gini ya Tuhan, oh gini ya, oh itu dilatih imannya. Betul-betul kita tuh dilatih tiap hari iman kita. Karena kita nggak lihat dia kok. Dan justru Alkitab mengatakan dengan jelas, kita adalah orang-orang yang diberkati ketika kita nggak lihat dia. Namun kita percaya sama firman Tuhan, percaya sama janji-janji Tuhan dalam hidup ini. 1 Petrus pasal yang kelima, coba lihat ya, coba lihat ini. Ini salah satu contoh bahwa orang ketika menerobos masalah, ya perspektif hidupnya tuh diubahkan dulu sama Tuhan. Ini contoh yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 8 ya, coba lihat ya. Ini Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1400 sampai 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Semuanya nyambung. Coba kita lihat dulu perjanjian barunya, 1 Petrus 5 ayat 8. Kita pasti udah hafal ayat ini. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa, bukan singa loh. Menyerupai singa, jadi berusaha nakut-nakutin kita tuh, ya. Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan, ya. Di sini nggak dapat ditelan sama kebohongannya. Oke, sekarang perhatikan apa yang dilakukan sama Simpson ketika dia berhadapan sama singa beneran. Coba lihat. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan ayat 6, coba lihat. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Sama seperti yang tadi dikatakan. Sekarang di alam rohani kita, dia datang seperti singa yang mengaum-ngaum kan? Ini singa beneran kalau ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ini juga kalimat yang luar biasa sih sebenarnya ya. Ini ada pemahaman yang dahsyat juga ya. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu ini sedikit side track supaya ibu-ibu mengerti dengan benar. Kerajaan sorga itu sistemnya kerajaan ya. Waktu kerajaan itu mengirim manusia ke muka bumi, kerajaan sorga memastikan ada perwakilannya yang senantiasa harus memberikan nasihat bahwa sistem kerajaan atau value nilai kerajaan terus dilangsungkan di muka bumi. Manusia pertama kali ketika diciptakan Tuhan ada dalam hadirat Tuhan, tapi dikasih bumi, nggak dikasih surga, dikirim ke bumi. Namanya kalau istilah saya mengkolonisasi bumi, karena sistem kerajaan. Kolonisasi berarti menularkan budaya kerajaan pusat. Ingat waktu kerajaan Belanda menjajah Indonesia? Waktu tahun 1600 sekian. Untuk memastikan budaya Belanda terjadi di Indonesia, Belanda mengirimkan perwakilan yang disebut gubernur. Waktu kita masuk ke dalam rumahnya gubernur, di zaman itu rumahnya dibuat sama Belanda. Di dalam rumahnya itu Belanda banget gitu. Masih ada yang bisa bahasa Belanda? Gak ada. Gak ada. Mama saya itu jago banget. Ini mama saya aneh banget. Orang India lahir di Batu Malang, jago bahasa Belanda. Aneh kan? Aneh ya. Bahasa India nggak bisa. Bahasa Belanda. Karena besar di Indonesia. Ada budaya Belanda. Nah, gubernur ini, dia yang bertugas untuk menularkan budaya kerajaan surga. Dia memastikan itu terjadi, diajarin kepada orang-orang. Oke. Waktu Indonesia deklarasi independen, tidak lagi mau bergantung sama Belanda. Gubernurnya minggat nggak? Pergi nggak? Pergi, balik ke negaranya. Di dalam kerajaan sorga, ketika manusia diciptakan sama Tuhan, yang memastikan supaya budaya kerajaan sorga dilakukan sama manusia, dan manusia mendapatkan wejangan nasihat, itu tugasnya Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Ini istilah saya ya. Jangan, Pak Billy, kata gubernur Roh Kudus di mana? Nggak ada, nggak ada. Ini istilah saya supaya kita ngerti nih, karena sistem kerajaan dikirim Roh Kudus. Waktu manusia deklarasi independen, tidak lagi mau bergantung sama Tuhan,
manusia mengalami 3 fase kematian. Karena Tuhan ingat nggak waktu di kejadian pasal yang kedua, Tuhan bilang gini, kalau kamu makan buah itu, you will surely die, kamu pasti mati. Mati itu 3 fase loh. Pertama, roh Tuhan, gubernurnya pergi. Karena kan kamu deklarasi independen, kamu lagi bergantung sama Tuhan. Dipisahkan dari roh Tuhan, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kematian yang ketiga, manusia mati secara fisik. Roh dipisahkan dari itu, masih hidup lagi ratusan tahun. Penebusan Yesus itu untuk mengembalikan 3 fungsi ini. Roh Kudus dikembalikan, hadirat Tuhan dikembalikan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Hadirat Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Kalau kita bilang nggak rasa hadirat Tuhan, dia tetap ada. Itu salah kita sendiri, kita nggak rasain. Rasain hadirat Tuhan nggak bisa pakai emosi saja, pakai iman. Dia nggak pernah tinggalin kita. Yang ketiga, kematian kembali dibuat dalam posisi mati. Kematian fisik. Itu sebabnya Alkitab berulang kali mengatakan hanya tidur. Dengan kata lain apa? Ketika nanti kita menutupkan mata di dunia ini, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa Sorga. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Itu udah banyak ayatnya, ya. Jadi tiga fungsi ini dikembalikan, ditebus sama Yesus. Nah, kata ini, kenapa saya mau katakan ini? Kata ini, berkuasalah roh Tuhan atas dia, kebanyakan selalu di perjanjian lama, ketika berbicara tentang roh Tuhan selalu ada di atas manusia. Ketika baca perjanjian baru, ketika Yesus sudah menebus, Roh Kudus ada di dalam manusia. Bedanya luar biasa. Dahsyat ya. Saya mau memberikan pengertian ini supaya ibu-ibu ngerti bahwa tiap hari ada Roh Tuhan di sini. Yang memberikan kita wejangan, ayo kamu lakukan ini, kamu harus terus menularkan budaya kerajaan surga. Ingat lo ya, gitu. Karena ada di dalam sini, bukan di atas lagi tapi di dalam sini, ya. Itu pengertiannya. Oke, sehingga singa itu dicabiknya karena ada roh Tuhan di dalam dia, ada roh Tuhan yang mengingatkan dia. Singa itu dicabiknya seperti orang mencabik apa? Anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Jadi, Simpson melihat singa yang mengerikan di dalam benak pikirannya, dia seperti anak kambing. Jadi berarti sebelum dia menghancurkan itu atau merobek atau membunuh singa itu, dia sudah mengalami terobosan dulu di dalam hidupnya. Bahwa masalah dia tidak sebesar yang terlihat di depan mata. Tuhan dia lebih besar. Makanya tiba-tiba dia melihat masalah yang besar itu seperti seekor anak kambing. Itu yang terjadi sama 12 pengintai. Yang 10 melihat masalah besar, tidak melihat kebesaran Tuhan. Mereka balik, mereka bilang apa? Oh, bangsa itu besar, mengerikan. Tetapi ada 2 yang kembali bilang gitu, betul mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Jangan takut, ayo kita maju aja. Siapa mereka? Joshua dan 2 nama itu masih kita dokumentasikan, masih kita berikan kepada anak-anak kita, karena mereka adalah pahlawan iman. Kita nggak pernah kasih nama yang 10 itu, padahal ada loh di Alkitab. Palti, Safat, Yigal, itu ada nama-namanya di Bilangan 13. Tapi mereka nggak pernah kita baca nama-namanya, karena mereka bukan pahlawan iman, padahal tercatat loh di Alkitab. Saya pernah ketemu sama seseorang yang namanya salah satu dari itu. Sampai-sampai teman saya bilang, saya barusan pas dengar khotbah kamu, teman saya namanya itu salah satu dari situ. Mungkin orang tuanya nggak tahu ya, main comot-comot nama aja dari Alkitab. Itu sama 10 pengintai, nggak boleh masuk tanah perjanjian, dihukum mati loh sama Tuhan. Jadi hati-hati kalau kasih nama, jangan main comot-comot aja dari Alkitab. Mentang-mentang ada di Alkitab dikasih nama anaknya. Padahal pas dibaca, ya ampun, nama 10 pengintai. Oke, yang berikutnya, perhatikan ini baik-baik. Iblis selalu membohongi kita, seperti yang Simpson lihat dengan, kalau bahasa Inggrisnya, fabricate the evidence. Dia akan mengganggu dan membohongi kita dengan menawarkan dan memperlihatkan kepada kita kenyataan hidup. Dan itu yang terjadi sama bapaknya Yusuf. Ketika dia dimasukin ke lubang, dia dijual oleh kakak-kakaknya, jubahnya dilumuri darah hewan kan, dikasih sama bapaknya kan. Perhatikan Kejadian 37 ayat 33. Ini yang terjadi. Kejadian 37 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, jubahnya Yusuf, ia berkata, ini jubah anakku. Perhatikan kalimat ini yang keluar dari mulutnya. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Kalau saya mau percaya sama diagnosa dokter saat itu, saya akan ngomong gini, ya Tuhan, kan saya udah pelayanan bertahun-tahun, kok saya dikasih penyakit Tuhan, kok mematikan Tuhan, ya udah deh nyerah aja deh Tuhan. Makanya timbul pewahyuan yang saya berulang-ulang kali katakan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Itu yang saya nggak mau terima. Tuhan, saya nggak mau percaya sama kenyataan ini, karena saya lebih percaya kebesaran Tuhan.
Makanya keluar pewahyuan itu dari spirit, dari roh saya ketika saya berdoa. Dan saya bilang sama istri saya, yuk tiap hari kita berjamuan supaya iman kita teguh. Besoknya makin baik, enggak. Dan besoknya nggak makin baik, makin parah. Itu adalah momen-momen ketika justru saya sedang diubahkan Tuhan. Saya nangis loh ibu-ibu, saya nangis, megangin selang kemo tuh saya nangis. Tuhan, bertahun-tahun saya pelayanan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Baru sekarang saya merasa sedekat ini sama Tuhan. Baru sekarang suara Tuhan makin jelas. Karena di padang gurun Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada imam besar. Alkitab mengatakan itu loh. Bukan ketika orang sedang melayani, sedang hidupnya enak-enak aja. Seringkali justru gak dengar suara Tuhan. Tapi justru kepada Yohanes Pembaptis yang ada di padang gurun Tuhan berbicara kepada dia. Justru ketika kita melewati masalah itu kesempatan kita dengar suara Tuhan. Makin jelas. Makanya dikatakan itu berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Karena itu kesempatan dengar suara Tuhan, kesempatan makin intim sama Tuhan, itu maksudnya. Makanya tersenyumlah ketika ada masalah. Ya oke lah, deg-degan pastilah adalah. Tapi tersenyum. Bilang, Tuhan aku tahu engkau adalah kubu pertahananku. Aku percaya bahwa semua masalahku akan aku terobos. Tetapi sebelum itu terjadi Tuhan, engkau akan menolong aku, engkau akan menyembuhkan aku. Akunya diubahkan dulu. Akunya mengalami terobosan dulu ya Tuhan. Jadi seringkali dia akan datang kepada kita. Dia akan sodorkan sesuatu yang mengerikan di depan kita. Dan jangan jadi seperti Yakub yang mengatakan, ya mati deh anak saya. Jangan perkataan-perkataan yang salah, negatif, busuk, dan menentang firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran firman Tuhan. Ya, saya nggak pernah lupa seorang bapak tiba-tiba lagi gendong anaknya, terus saya lagi bawa anak saya juga, terus dia lagi gendong anaknya. Waktu itu anak-anak saya masih kecil. Dia marah-marah sama anaknya. Kamu tuh mukanya merengut mulu, senyum kenapa sih gitu? Tuh lihat tuh kakaknya, dinunjuk anak saya. Terus saya lihat anaknya emang mukanya begini. Jangan mengeluarkan kata-kata negatif gitu loh. Seringkali kita ngomong gini sama anak kita tanpa kita sadari. Kamu jangan nyebrang sembarangan, ketabrak mobil lo kamu. Nggak boleh lo ngomong gitu. Kamu jangan nyebrang sembarangan, hati-hati banyak orang yang celaka. Beda kan langsung. Kamu jangan naik-naik, jatuh lo kamu. Kita nyumpain dia. Kamu jangan naik-naik ya nak, bahaya. Banyak orang naik-naik jatuh. Beda langsung perkataannya. Berkata-kata dengan hikmat gitu loh. Ya, hati-hati dengan mulut kita. Ya. Oke, saya akan tutup dengan ini ya. Coba lihat Kisah Rasul 12. Ayat 6-7. Kisah Rasul 12 ayat 6-7. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi sama Petrus. Oke, Petrus temannya namanya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Sama siapa? Raja Herodes. Dan ada kemungkinan besar Petrus besok akan diperhadapkan dengan orang banyak, dia pun akan mati martir. Apa yang terjadi? Ditawan dia sama Raja Herodes, dimasukin ke dalam penjara. Dibelenggu. Dikawal sama prajurit di dalam dan di luar. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi bayangin, udah terbelenggu rantai, ada yang jaga di dalam sel, ada yang jaga juga di luar sel. Tiba-tiba, perhatikan ini. Berdirilah malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Ini yang menulis Kisah Rasul adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Jadi Lukas kalau tulis detail sebenarnya. Dia lagi kasih sebuah pesan kepada kita. Malaikat datang, ya cahaya bersinar loh dalam ruangan itu. Lukas mau kita mengerti bahwa cahaya bersinar dalam ruangan itu. Dan sering kali kalau malaikat datang, manusia ngapain? Ketakutan kan? Sampai malaikat juga mungkin udah capek kali kalau turun. Dia harus gini, jangan takut. Tuh ribet amat sih ini manusia-manusia. Terus dia harus explain dirinya dia. Aku malaikat sorga. Tenang, udah tenang manusia baru. Aku membawa berita, baru dia ngomong. Itu udah SOP-nya. Ini pertama kali dalam sejarah perserikatan kemalaikatan. Malaikat datang, cahaya bersinar, manusianya nggak bangun. Karena kalimat berikutnya mengatakan begini. Kalimat berikutnya, ya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangun segera. Maka baru itu setelah itu gugur rantai dari tangan Petrus. Jadi berarti, walaupun malaikat datang dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu, setiap kata-kata di Alkitab itu mengandung arti. Semua penulis menulis untuk supaya kita makin mengerti. Ada maksudnya. Ya, berarti Petrus tidur nyenyak.
Berarti sebelum ada terobosan, malaikat itu sebentar lagi akan membebaskan dia dari penjara. Dia udah ngalamin terobosan, walaupun ada masalah, tidur nyenyak. Bayangin loh, waktu malaikatnya turun, cahaya bersinar, itu kan pasti teman-temannya di surga bilangin, kurang sakti loh, gak bangun manusianya. Shh, diem. Kenapa gak bangun ya? Tambah diterangin, udah terang banget nih, gak bangun-bangun. Itu pasti diledekin sama teman-temannya, kurang sakti. Makanya hidup dekat Tuhan. Kurang sakti loh gitu. Nggak bangun-bangun manusianya. Dan waktu Petrus bangun, waktu dia menerobos keluar, ya, sebelum itu terjadi, dia berarti memiliki damai dan sukacita. Perhatikan ini baik-baik. Damai dan sukacita adalah buah roh. Letaknya di dalam roh. Temannya damai sama sukacita adalah ketenangan dan kesenangan. Ketenangan dan kesenangan letaknya di dalam emosi manusia. Dan itu bisa terusik, bisa dicuri kapan saja sama iblis. Pertanyaan saya, apakah ketenangan dan kesenangan Petrus ada pada malam hari itu? Nggak mungkin ada. Semua yang letaknya di emosi yang kita, dan itu terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan alami di dalam dunia, pasti terusik. Kita pasti terusik kalau ada masalah. Tenang tidak, yang namanya senang pasti tidak. Tetapi kita bisa deklarasi dengan luar biasa, walaupun ketenangan, kesenangan nggak ada, tetapi aku memiliki damai sejahtera dan sukacita. Saya deg-degan di rumah sakit. Tenangnya nggak ada, tapi ada damai. Dan terlihat dari ucapan dan perkataan saya ketika ada teman saya datang. 3 jam dia duduk di situ. Seorang hamba Tuhan. Saya digerakin Tuhan, Bill, untuk datang menyambangi kamu di sini, katanya gitu. 3 jam ngobrol, setelah selesai, dia yang nangis. Dia bilang gini, kamu ya kenapa ya, badanmu udah kayak tengkorak begitu. Tapi justru aku yang dikuatkan Tuhan. Kenapa dari tadi kamu ngomong kok sepertinya betul-betul kamu akan keluar dari sini dan sembuh. Aku dibangkitkan imanku, Bill. Rupanya memang Tuhan kirim aku ke sini supaya aku dapat kekuatan yang baru, karena memang di gerejaku juga sedang membahas tentang iman. Boleh nggak aku foto dan ambil video sedikit aku tayangin di gereja hari Minggu besok? Boleh. Rupanya itu toh maksud Tuhan aku dikirim ke sini. Ingat firman Tuhan katakan, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Di musim-musim, 4 musim, daunnya layu, ada musim gugur. Karena nutrisi nggak dikirim ke daunnya, disimpan untuk musim dingin. Pokoknya begitu, supaya dia bisa survive. Nanti di musim semi, nutrisi disalurkan kembali, dan timbul daun-daun yang baru, namanya musim semi toh. Di musim gugur tuh nutrisinya disimpan. Karena untuk masuk ke dalam musim dingin, Alkitab mengatakan apa? Di berbagai-bagai musim, daun kita nggak akan layu. Karena nutrisi daripada Bapa di surga terus mengalir dalam hidup kita. Musim boleh berganti, semangat tetap ada, kemuliaan Tuhan tetap ada, itu maksudnya. Musim boleh sulit, Petrus mengalami musim yang sangat sulit, tidur nyenyak tuh. Dan akhirnya ayat yang terakhir mengatakan begini ya, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-8 sampai 10 mengatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Suruh pakai sepatu, suruh pakai baju, sekarang kamu ikut aku. Kan ada prajurit. Kan ada prajurit di depan pintu, ada prajurit di situ. Perhatikan ya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Perhatikan ayat 10. Setelah mereka melalui, garis bawahi kata melalui, tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua. Tempat kawal pertama tuh di mana tadi? Dijaga di dalam sel, dilewati. Kawal kedua yang ada di luar sel dilewati. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kata melalui itu artinya adalah diorkomai. Diorkomai artinya breaking through, lewat. Berarti apa yang terjadi? Prajurit yang menjaga tidak melihat mereka. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Kalau kita mengalami terobosan di dalam sini, sebelum masalah kita dibereskan sama Tuhan, ini yang terjadi. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan akan membuat masalah kita tidak melihat kita. Saya ulangi ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang tidak kita bisa lihat dengan mata kita, Dia akan membuat masalah kita tidak lihat kita. Kita akan terobos dan kita maju dan mengalami kemenangan Tuhan. Prajuritnya nggak bisa lihat mereka, dibutain sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kita luput dari bahaya, luput dari penyakit, luput dari segala sesuatu karena itu dibutakan sama Tuhan. Itu Tuhan. Sebelum itu terjadi, pastikan terobosan di dalam sini.
Pastikan itu yang terjadi. Saya lupa, ada satu ayat lagi saya mau kasih supaya ibu-ibu makin kuat ya. Coba lihat ini ya. Ini ayat terakhir, Daniel 10 ayat 12. Ada kata-kata yang sangat penting di sini. Daniel 10 ayat 12. Daniel 10 ayat 12, ini dia nunggu jawaban doa 3 minggu loh. 3 minggu. Ya, perhatikan kalimat ini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Jadi kalau berdoa, jangan pernah berpikir gini, Tuhan gak dengar aku. Tuhan dengar. Tuhan dengar dan Tuhan sudah jawab. Jawabannya tidak, iya, atau tunggu. Tuhan udah jawab di hari pertama. Gak pernah gak dijawab. Jadi jangan pernah gini, kok Tuhan gak jawab-jawab ya Pak? Udah dijawab. Kenapa belum lihat? Manifestasinya belum dilihat gitu. Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Coba lihat ini. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat, perhatikan ini, pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Malaikatnya datang akhirnya setelah 3 minggu loh. Ada 2 hal yang terjadi. Aku mau selagi kamu menunggu, kamu mendapat pengertian dan hatimu menjadi rendah hati. Kamu mendapatkan pengertian, kamu jadi rendah hati. Itu aja. Jadi selagi kita menunggu jawaban doa, isi masa itu dengan ucapan syukur. Jangan dengan keluhan. Orang banyak yang gugur imannya selagi menunggu jawaban doa yang terlihat. Karena orientasinya mata. Padahal jawabannya sudah dikasih sama Tuhan. Dan ketika dia bilang tunggu, tujuannya itu memberikan kita pengertian. Pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Pengertian yang benar supaya kita berubah. Dan juga membuat hati kita rendah hati. Kita tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan aku minta terobosan. Pastikan kita dulu yang mengalami terobosan. Dan saya percaya, justru masalah dibutakan sama Tuhan. Masalah tidak akan lihat kita. Kita akan berjalan maju, menikmati kemenangan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini ya Tuhan. Tapi aku percaya bahwa firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa minta terobosan. Sama seperti ketika Daud berdoa Tuhan. Justru Tuhan akan membawa kami berhadapan dengan masalah kami. Justru Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami, berperang bagi kami. Dan kami melihat sendiri di depan kami. Dan itu sebabnya kami berjalan maju ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dipenuhi sama roh Tuhan. Betul-betul kami sadar bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kami memberikan kami kekuatan, memberikan kami perspektif yang berbeda. Sama seperti Simpson yang melihat singa seolah-olah seperti anak kambing Tuhan. Itulah yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami akan melihat masalah kami justru makin kecil karena kami lihat kebesaran Tuhan. Dan selagi kami berjalan Tuhan, selagi kami menunggu manifestasi daripada jawaban doa Tuhan, buat kami makin mengerti sama firman Tuhan. Dan rendahkan hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami diubahkan sama Tuhan, kami akan dibawa menerobos. Dan bahkan masalah kami dibutakan sama Tuhan. Justru mereka yang gak bisa lihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemenangan sudah dalam tangan kami. Karena ribuan tahun yang lalu Engkau sudah katakan, sudah selesai di kayu salib. Kesembuhan sudah disediakan, pemulihan sudah disediakan Tuhan. Dan kami menerima dengan iman. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini sedalam-dalamnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami siap juga menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.